Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin membahas tentang sales promotion, tentunya tidak lepas dari public relation atau hubungan masyarakat. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang public relation dalam bisnis retail. Sebelum membahas public relation dalam bidang bisnis, tentunya kita harus tahu dulu apa sih pengertian hubungan masyarakat atau public relation itu sendiri. Hubungan masyarakat atau yang sering disingkat dengan humas adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Nah, sedangkan public relation atau hubungan masyarakat dalam bidang bisnis adalah aktivitas dari manajemen hubungan baik dan komunikasi atau communication and relationship management untuk membangun dan menciptakan citra positif perusahaan dan merek produk di mata publik atau konsumen secara umum. Yang selanjutnya ada definisi menurut The British Institute of Public Relations. Upaya yang sungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan untuk menciptakan dan membina saling pengertian antara organisasi dengan publiknya. Public relation merupakan bagian integrasi yang tidak terpisahkan dari suatu kegiatan usaha atau bisnis. Yang kedua, menurut Edward L. Bernays, dalam bukunya Public Relation mengatakan, public relation memiliki 3 arti, yaitu yang pertama, penerangan kepada masyarakat, yang kedua, persuasi untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat. Dan yang ketiga, usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan dengan sikap perbuatan masyarakat dan sebaliknya. Yang ketiga, menurut Frank memberikan definisi suatu sistem komunikasi untuk menciptakan kemauan baik. Yang selanjutnya ada marketing public relation. Marketing public relation didefinisikan sebagai sebuah proses perencanaan, eksekusi, dan evaluasi program-program yang mendorong atau menganjurkan pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi yang kredibel dalam menyampaikan informasi dan menciptakan impresi yang mengidentifikasi perusahaan produknya dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan konsumen. Nah, yang selanjutnya apa saja jenis-jenis public relation? Yang pertama ada hubungan media. Nah, di sini perusahaan akan membangun hubungan dengan media, contohnya wawancara dan siaran pers. Nah, yang kedua ada hubungan investor, di mana sebuah perusahaan atau divisi humas tersebut harus berhubungan langsung dengan investor yang invest di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah hubungan pemerintah. Dan yang keempat hubungan masyarakat, yang kelima hubungan internal, yang keenam hubungan pelanggan, dan yang terakhir komunikasi pemasaran. Oke, yang selanjutnya di sini ada ruang lingkup public relation. Di sini ada beberapa ruang lingkup public relation. Yang pertama ada public relation pemerintahan, maksudnya adalah peran pemerintah sangat berguna bagi public relation dalam bisnis retail. Yang kedua adalah public relation dalam perusahaan. Yang dimaksud adalah peran perusahaan sangat berguna bagi public relation dalam bisnis retail. Yang ketiga adalah public relation internasional. Jika public relation sampai bisa tembus ke internasional, sangat berguna bagi public relation dalam bisnis retail tersebut. Nah, kenapa sih public relation tuh sangat penting banget buat perusahaan? Nah, di sini ada tujuan public relation. Tujuan utama public relation adalah untuk membangun serta mempertahankan reputasi positif suatu perusahaan, merek, produk, atau jasa, bersamaan dengan membina, mempertahankan hubungan strategis dengan publik dan calon pengguna, mitra, investor, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, mengarah pada citra positif di mana mencerminkan perusahaan atau organisasi yang jujur, sukses, dan penting dan relevan. Menurut Rosadi Ruslan 2001, tujuan public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat, efektivitas dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Yang terakhir, mendukung bauran pemasaran.
Selanjutnya ada fungsi public relation. Fungsi public relation merupakan unsur penting dalam manajemen dalam mencapai tujuan yang spesifik sesuai harapan publik yang merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Hal ini sangat penting di mana organisasi memiliki warna, budaya, citra, suasana yang kondusif dan menyenangkan, kinerja meningkat dan produktivitas bisa mencapai secara optimal. Menurut Kotler dan Keller 2008, marketing public relation jauh melampaui hanya sekedar pemberitaan sederhana dan memegang peran penting dalam tugas-tugas berikut. Yang pertama, membantu peluncuran produk-produk baru. Yang kedua, membantu memosisikan kembali produk yang sudah matang. Yang ketiga, membangun minat terhadap kategori produk. Yang keempat, memengaruhi kelompok sasaran tertentu. Yang kelima, membela produk yang telah menghadapi masalah publik. Dan yang terakhir, membangun citra korporat yang tercermin baik dalam produk-produknya. Oke, yang selanjutnya ada strategi public relation. 3 pendekatan strategis yang harus dilakukan terhadap humas dan pemasaran. Yang pertama yaitu kedua fungsi itu harus diletakkan sebagai bagian dari keutuhan kelangsungan usaha. Yang kedua, kegiatannya difokuskan untuk meningkatkan upaya awareness dan meningkatkan pembelian produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga, orientasinya harus difokuskan untuk menciptakan kepuasan konsumen dan dimanfaatkan guna membentuk long-term consumer relationship. Nah, yang selanjutnya ada strategi komunikasi public relation dalam bisnis retail menurut Halahan 1988 yang dikutip dari Iriantara 2004. Menyatakan bahwa strategi komunikasi ini akan berkaitan dengan bagaimana mewujudkan gagasan sehingga bisa mencapai objektif yang ditetapkan. Dalam strategi ini biasanya dinyatakan apa yang akan dilakukan. Dalam menyusun strategi komunikasi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama ada halayak. Tentukan halayak mana yang akan dijangkau oleh kegiatan komunikasi sejalan dengan objektif yang sudah ditetapkan. Dalam penyusunan strategi ini, penting untuk memprioritaskan publik organisasi, namun dengan tidak melupakan publik intermediari atau berpengaruh yang akan membantu mengkomunikasikan pesan. Yang kedua ada tema. Pesan yang disusun pun harus konsisten dengan objektif. Tema yang baik adalah tema yang jelas, langsung, relevan, aktual, dan jujur. Selain itu bisa juga kreatif, dramatis, atau bernilai berita. Nah, yang ketiga ada event dan media. Di sini mempertimbangkan bagaimana pesan itu disampaikan. Apakah media publik, media interaktif, media terkontrol, komunikasi tatap muka, ataukah menyelenggarakan kegiatan atau membuat kegiatan. Media dan event yang dipilih dilakukan dengan mempertimbangkan khalayak yang dijangkau melalui kegiatan komunikasi tersebut. Itu tadi penjelasan dari materi public relation dalam bisnis retail. Saya harap kalian paham, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.